Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Zalifah, NIM 2215092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Selamat menonton ya. Konsep dasar komunikasi antar pribadi. Apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah suatu proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam suatu interaksi interpersonal. Dalam komunikasi antar pribadi terdapat dua orang atau lebih yang berinteraksi secara langsung, sehingga mereka dapat saling berbagi informasi, gagasan, pikiran, perasaan, dan emosi. Komunikasi antar pribadi lebih bersifat personal yang terpusat pada individu dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan hubungan yang lebih dekat antara individu tersebut. Hal ini membuat komunikasi antar pribadi menjadi lebih kompleks dan memerlukan keterampilan interpersonal yang baik. Apa sih tujuan komunikasi antar pribadi? Tujuan komunikasi antar pribadi adalah untuk saling berbagi informasi, gagasan, dan emosi. Komunikasi juga dilakukan untuk membangun hubungan yang baik, memperbaiki masalah yang ada, memahami perspektif orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks sosial, komunikasi antar pribadi juga dapat membantu memperkuat solidaritas dan mengurangi konflik di antara komunitas. Apa saja komponen komunikasi antar pribadi? Komponen dari komunikasi antar pribadi meliputi 8 komponen. Yang pertama, pengirim atau sender, orang yang menyampaikan pesan atau informasi pada penerima. Yang kedua, penerima atau receiver adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari pengirim. Kemudian yang ketiga, pesan atau message adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Kemudian yang keempat, media atau channel adalah medium atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti verbal atau lisan atau nonverbal seperti tubuh, tulisan, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, konteks atau situasi atau lingkungan yang mempengaruhi komunikasi seperti budaya, norma, nilai, dan pengalaman. Kemudian yang keenam, feedback adalah respon atau umpan balik yang diberikan oleh penerima terhadap pesan atau informasi yang diterimanya. Kemudian yang ketujuh, gangguan atau interferensi adalah halangan atau gangguan yang bisa menghalangi atau mempengaruhi komunikasi. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang keinginan dan emosi pribadi atau kegaduhan lingkungan. Kemudian terakhir, kontrol adalah kemampuan yang dimiliki oleh komunikator untuk mengatur dan mengontrol situasi komunikasi, terutama dalam mengatasi gangguan dan konteks yang tidak menguntungkan. Apa saja bentuk komunikasi? Yang pertama, komunikasi lisan. Bentuk komunikasi paling umum dan terdiri dari percakapan, diskusi, presentasi, dan pidato. Yang kedua, komunikasi tertulis termasuk pesan teks, email, surat, atau memo. Kemudian yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi melalui bahasa tubuh termasuk postur tubuh, kontak mata, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan nada suara. Kemudian yang keempat, komunikasi jarak jauh termasuk video konferensi, chatting, dan media sosial. Kemudian komunikasi komputerisasi yaitu meliputi teknologi seperti email, pesan instan, dan aplikasi obrolan video. Kemudian ada komunikasi kelompok, komunikasi antara banyak orang di dalam kelompok atau tim, termasuk rapat, presentasi, atau kegiatan lain yang melibatkan banyak orang. Kemudian ada komunikasi persuasif, komunikasi yang mengejar tujuan tertentu seperti penjualan atau promosi. Yang terakhir, komunikasi interpersonal. Bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan interaksi sosial yang intim dan personal. Kemudian
Kemudian ada beberapa ciri khas dari komunikasi antar pribadi adalah yang pertama terjadi dalam interaksi tatap muka atau melalui media sosial, pesan teks, atau telepon. Yang kedua dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Yang ketiga berorientasi pada individual dan mengikuti pola tersendiri. Yang keempat, bersifat personal dan melibatkan perasaan, harapan, dan emosi individu. Kemudian yang kelima, dapat mempengaruhi persepsi, perilaku, dan keputusan seseorang. Yang terakhir, mengandung unsur peran dan status sosial dalam hubungan yang terjalin. Kesimpulannya, komunikasi antar pribadi merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat saling berbagi informasi, pemikiran, dan perasaan. Komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan mutu kerja. Namun, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik dan ketidakkepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mempelajari keterampilan komunikasi yang baik dan efektif agar dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.